Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog saya. Vlognya pemilik warung sembako. Kali ini kita seperti biasa beres-beres lagi nih teman-teman. Temenin saya beres-beres mie instan ya. Ini baru datang. Ini aku order dari salesnya langsung teman-teman. Ada sedikit perbedaan harganya, ini lebih mahal pastinya ya, karena ini tempo 2 mingguan ya teman-teman. Aku biasanya order dari salesnya itu dapat harga di Indomie goreng misalnya ya, di harga 116.000. Sementara kalau kita beli cash langsung ke agen, ke tempat kulakan gitu, saya dapat harga di 112.000 atau 114.000 ya, tergantung agennya ya teman-teman. Ada juga yang menjual 110.000. Ini beda-beda ya, setiap agen tuh beda-beda harganya ya. Ada yang 114 gitu ya. Kalau dari salesnya itu malah lebih mahal di 116 ribuan teman-teman. Mungkin karena itu dia temponya ya yang bikin mahal ya teman-teman. Dan seperti itulah, kita ikuti aja bagaimana alurnya ya. Ada uang kita beli cash, kalau nggak ada uang ya udah deh ke sales aja, tempo 2 mingguan ya teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini kita order lumayan banyak, beberapa karton ya, tapi aku ordernya yang pop mie, yang mie cup gitu, dan mie ayam bawang, mie 3 telur ya, mie 3 telur. Aduh, ngomongnya balepotan gini sih, mohon maaf ya. Nah, untuk di tempat kalian dapat harga berapa nih per mie instanan, Indomie goreng, mie rebus, dan pop mie ya? Boleh teman-teman sharing-sharing di kolom komentar ya. Kita menyesuaikan juga dengan harga jualnya di daerah kita masing-masing ya. Untuk di sini di daerah saya, untuk mie goreng atau mie rebus itu masih sama, tetap harganya 3.500 satu picisnya. Untuk 3 picisnya di 10 ribuan ya teman-teman. Dan untuk makeup seperti ini, yang goreng, yang dower atau yang biasa ya, goreng-goreng gitu teman-teman, aku jual di harga 6 ribuan, dan yang rebusnya itu di harga 5 ribuan aja. Nah, untuk mie yang isi 2 ini, yang rebus aku masih jual di harga 4.000, dan yang gorengnya di 4.500-an. Semua sama, yang isi 2 juga, yang jumbo itu sama ya, 4.500-an ya satu picisnya ya teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang udah naik atau belum, coba ya sharing-sharing juga ya teman-teman, berapa sih harga jual di daerah kalian mie instan jumbo dan mie instan biasa ya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Kita lanjut beres-beresnya ya, beresin mie instan. Ini kita tepuk-tepuk dulu debunya ya sebelum dipajang. Kita bereskan dulu nih yang stok kemarin, kita geser-geser ke depanin gitu. Untuk yang terbaru kita agak kedalamin pajangnya ya teman-teman. Ini karena stoknya udah habis yang rasa dowel, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Seperti ini pemajangannya, penataannya di warung saya, dan yang penting mah kelihatan kalau ada yang beli gitu teman-teman. Jadi kalau punya barang baru atau baru punya, atau juga produk baru gitu ya, kita pintar-pintarlah promosikan ke pembeli, ke pelanggan ya, bahwa kita punya barang baru agar cepat lakunya. Ini katanya mie instan di daerah mana gitu ya, katanya udah ada yang naik harga jualnya sampai di 4 ribuan satu picisnya ya teman-teman. Tapi kalau di aku sih masih ada keuntung gitu ya, keuntungan dari jual 3.500 tuh masih lumayan lah, masih ketutup menurutku ya teman-teman. Jadi kalau mau naikkan harga itu lihat dulu situasi di lingkungan kita. Jika tetangga kita udah naikin harga, baru kita ikutan juga. Dan kita harus cek juga harga modalnya itu berapa ya, jangan sampai kita jual kemahalan ya, nanti pembelinya kapok ya, nggak mau beli lagi di warung kita ya. Karena beda 500 rupiah aja udah dibilangnya mahal warungnya gitu teman-teman. Dan kita juga cek-cek juga harga terbarunya, harga modalnya itu berapa ya. Kalau masih ada keuntungan ya, misalnya di bawah 1.000 rupiah, di atas 500 rupiah, nggak apa-apa ya teman-teman, ambil aja. Jangan terburu-buru menaikkan harga, takutnya nanti pembeli pada kapok belanja ya, karena di warung lain tuh belum naik harganya teman-teman. Yang penting masih ada keuntungan lah, jangan sampai
kosong banget ya, jangan sampai nggak ngambil keuntungan gitu ya. Kalau masih ada untung Rp500, Rp400 tuh nggak apa-apa dulu ya, kita santai dulu teman-teman. Nanti kan berkelipatan keuntungannya ya, karena kadang-kadang ada yang beli tidak hanya satu pieces ya, ada yang beli 3, ada yang beli 5 gitu. Syukur-syukur kalau yang beli banyak 10 atau lebih ya teman-teman, itu kita senang banget pastinya ya, kita ngambil keuntungannya dari kelipatannya seperti itu. Nggak apa-apa warung kita dibilangnya ketinggalan atau apa ya, yang penting harganya itu tidak melebihi harga pasaran, dan kita tuh harus punya prinsip berdagang dengan cara menjual dengan baik ya, sama-sama enak, sama-sama menguntungkan. Jangan terlalu menjual kemahalan ya teman-teman, karena yang beli pun mikir-mikir ya, apalagi sekarang tuh banyak banget warung-warung yang berjualan barang-barangnya sama seperti ini. Kalau kita terlalu banyak mengambil keuntungan, dipastikan barang kita itu akan mengendap lama ya teman-teman, tidak cepat lakunya gitu. Kalau mengambil keuntungan ya standar aja, sesuai dengan harga pasaran di lingkungan kita. Teman-teman biasa mengambil keuntungan dari harga mie instan ini berapa ya? Kalau aku sih sekitar 500 sampai 600 rupiah ya, bahkan kalau mau kita genapin harga bulat gitu ya, bisa sampai di harga 700 rupiah per piecesnya ya teman-teman. Ada yang harga segitu ya, keuntungannya ada sampai 700 rupiah dari setiap piecesnya. Jadi kalau dikalikan 3 udah lumayan ya teman-teman, dapat 2100 gitu ya dari keuntungan itu. Dan alhamdulillah ya teman-teman, selama ini saya berjualan sembako tuh jarang yang komplain harga terlalu mahal ya. Kalaupun ada yang kemahalan, merasa kemahalan tuh bukan target pasaran di warung saya teman-teman. Pasti mereka tuh nyarinya yang murah-murah, karena di warung sembako itu ada tiga jenis orang pembeli gitu ya. Ada yang cari harga murah, ada yang hanya cari ya asal lengkap, asal ada, yang penting dia dapat barang gitu ya. Ada juga yang hanya cuma nanya-nanya aja seperti itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah di warung saya tuh semuanya ngerti ya, kalau kita bilang naik ya udah harga terbaru. Kalau ada yang misalnya jual kemahalan, keesokan hari mungkin datang lagi ke warung saya tuh tanya, ini benar nggak sih teh harganya segini, kemarin tuh dia jualnya segini. Kalau misalnya kemurahan ditambahin lagi kurang kemarin gitu, kalau yang kelebihan ya saya kembalikan, dipotong harga belanjaan hari ini ya, seperti itu. Misalnya kemarin tuh kelebihan kemahalan jual, misalnya jual 5.000 ya, sekarang masih 3,5, masih ada 1.500 tuh di warung saya tuh. Nanti kita tinggal potong aja harganya ya, dikurangnya 1.500 gitu. Dan kita juga harus minta maaf bahwa kemarin tuh salah harga gitu ya teman-teman, seperti itu. Kalau orang yang ngerti tuh nggak akan mengerti juga ya. Kalau orang yang memang orangnya nggak enak ya pastinya nggak mau kembali ke warung kita ya teman-teman. Moga-moga tidak ada yang seperti itu ya, yang lurus-lurus aja yang belanja ke kita. Dan kita maunya tuh yang belanja ke kita tuh yang tulus, yang ikhlas gitu memberikan rezekinya ya, bukan secara terpaksa ya teman-teman. Kita pun harus menyadari itu, tidak bisa memaksakan kepada pembeli harus belanja terus di warung kita gitu ya. Kita ya seikhlasnya mereka ya, mau belanja kemanapun, yang penting tidak ada hutangan di warung kita ya, bebas-bebas aja ya. Kalau saya tuh seperti itu pemikiran saya teman-teman. Jadi yang penting tidak ada hutang, mereka bebas belanja kemanapun, mau ke minimarket, ke supermarket, ataupun ke warung-warung tetangga saya, nggak apa-apa. Yang penting jangan ada hutang di warung saya. Kalau misalnya ada yang punya hutang di warung kita, belanja di tempat lain, aduh jangan kasih lagi ya teman-teman. Jangan kasih ampun orang kayak gitu mah ya. Enak banget ya, ngutang di sini, cash di sana. Aduh, zaman sekarang tuh nggak ada yang begitu ya. Semuanya pada mengerti, karena sekarang tuh banyak sosmed yang menyinggung soal-soal berhutang di warung gitu ya. Semoga ini menjadi peringatan untuk kita ya. Pembeli pun harus santun, sopan sama pelanggan, memberikan harga-harga tuh yang masuk di akal gitu ya. Jangan kemahalan, jangan juga kemurahan ya. Yang pembeli pun juga harus menyadari ya, bahwa warung sembako itu begitu berat perjuangan, tidak banyak mengambil keuntungan ya teman-teman. Seperti itulah. Dan semoga kalau orang yang selalu menyela harga di warung sembako, semoga kedepannya anak cucunya atau dirinya tuh mengalami juga dagang sembako seperti apa tuh rasanya ya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih udah nonton ya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.